Saya waktu terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya percaya kepada Dia. Hamba Tuhan berkata begini, kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda ikut Tuhan Yesus, pertama-tama Anda harus meninggalkan kehidupanmu yang lama. Apa kehidupan yang lama? Engkau suka mabuk, berhenti mabuk. Suka merokok, berhenti merokok. Suka main judi, berhenti main judi. Suka nyambung ayam, berhenti main nyambung ayam. Itu kehidupan kita yang lama. Harus masuk dalam kehidupan yang baru. Suka beribadah, suka baca firman Tuhan, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan jadi saksi Tuhan. Itu hidup yang baru. Dan yang kedua yang harus kita tinggalkan, kepercayaan kepada kita yang lama di luar Kristus. Karena Dia adalah Allah yang cemburu. Begitu kita percaya Dia, firman-Nya yang harus kita pegang. Firman-Nya yang harus berdaulat dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Amin. Jadi kepercayaan kita yang lama kita tinggalkan. Dan kita masuk pegang kepercayaan dari Yesus Kristus. Apa yang harus kita tinggalkan? Okultisme harus kita tinggalkan. Apa itu okultisme? Okultisme itu berbicara jimat-jimat harus kita tinggalkan. Cincin-cincin yang ada isi harus kita tinggalkan. Rantai babi harus kita tinggalkan. Saya pernah mendoakan seorang hamba Tuhan, dan dia mengakui, dan puji Tuhannya dia penuh Roh Kudus. Karena dia bilang, Pak, saya selama jadi pendeta, saya masih pakai rantai babi. Bapak mau lihat, benar ada Bapak Ibu sekalian. Dan saya lepaskan dia, saya doakan dia, Roh Kudus turun atas dia dan sangat bersuka cita. Kita harus rela meninggalkan dukun-dukun, paranormal. Amin Bapak Ibu sekalian. Ramalan-ramalan, bintang-bintang periksa tangan. Kita harus tinggalkan kepercayaan yang lama, okultisme itu. Kita harus tinggalkan apa yang namanya spiritisme. Percaya kepada orang mati, arwah orang mati, minta huruf, minta nomor, togel kepada dia. Kita harus tinggalkan Bapak Ibu sekalian. Ada mungkin tidak minta togel. Hari-hari ini ada orang pergi ke kuburan minta jodoh sama yang sudah mati. Minta supaya warungnya lari sama orang mati. Ada hari-hari ini foto yang sudah mati dipajang baru didoakan. Minta jodoh, minta restu, minta berkat. Ada Bapak Ibu sekalian. Spiritisme harus kita tinggalkan. Hanya Yesus tempat pengaduan kita. Yang berkata, marilah kepadaku yang letih dan lesu dan berberat, aku akan memberikan kepadamu kelegaanmu. Dialah pengharapan kita, dialah sumber berkat kita, dialah keberuntungan kita, dialah keberhasilan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita harus tinggalkan spiritisme. Tayul-tayul nenek moyang harus kita tinggalkan. Kalau saudara bangun rumah, bangunlah, panggil pendeta dan didoakan. Tidak perlu saudara bawa ayam putih 2 ekor, 12 telur, baru dikali-kali taruh di lubang sudut-sudut. Amin Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara bangun rumah, taruh bendera boleh, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Tapi jangan bawain apa di atas Bapak Ibu sekalian? Kelapa, pisang, tebu, padi. Itu seri padi itu. Nah boleh. Kita ikut Tuhan harus bersih dan murni. Harus meninggalkan tayul-tayul nenek moyang. Amin. Apalagi yang kita tinggalkan, adat istiadat. Kita harus tinggalkan itu. Yesus berkata Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat di dalam kitab Markus 7 ayat 6 sampai 9. 3, 2, 1 kita baca. Jawabnya kepada mereka, benarkah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik? Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara lihat ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan acara yang mereka jalankan ialah perintah manusia. Ayat 8 saya perhatikan. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Terus Yesus berkata Yesus berkata pula kepada sahabat ini, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Pandai mereka mengesampingkan Allah, sungguh pandai, dengan alasan bermacam-macam Bapak Ibu sekalian, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Tuhan sedih melihat banyak orang beribadah tadi masih terikat dengan adat istiadat. Tuhan sangat sedih. Dan kalau kita lakukan hal-hal ini Bapak Ibu, itu sangat membahayakan kita. Kenapa sangat membahayakan? Dalam Keluaran 20
ayat 3 dan 5 berkata, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kalau kita melakukan hal itu, maka hidup kita terkutuk sampai 4 turunan. Jangan-jangan selama ini kenapa kita berdoa seakan-akan tadi dijawab oleh Tuhan. Kita sudah rajin ibadah, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Justru hidup kita bukan lain tapi nyungsep. Hidup kita bahkan terkutuk. Ya ini penyebabnya. Kita masih terikat dengan apa yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Kalau ikut Tuhan, kita sungguh-sungguh bertobat. Harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena firman Allah berkata, Bapak Ibu sekalian, oh, kalau kita melakukan hal-hal itu, maka itulah pencemaran rohani dan jasmani. 2 Korintus 7 ayat 1. Makanya dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-17 berkata, pisahkanlah dari dirimu dari itu. Jangan jamah apa yang najis. Dan kalau saudara lihat di dalam kitab Ulangan, Bapak Ibu sekalian, 7 ayat 25 dan 26. Mari kita baca bersama-sama. Itu barang tumpasan yang Tuhan tidak suka. Saudara 3:21, patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Terus, dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semua ini dikhususkan untuk dimusnahkan. Itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Kalau kita ambil itu, Tuhan akan musnahkan kita. Jangankan dia jawab doa, dia musnahkan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita berbuat kesalahan sedikit aja, besok sudah ada akibat yang terjadi. Apalagi kalau kita melakukan praktek